Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mari kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Dua orang. Siapa aja? Diana sama Dinda. Oke, kita baca doa bersama terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Silakan dilanjut membaca Al-Qur'annya. Silakan dipimpin ketua kelasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghnā, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, pada kesempatan ini kita lanjut ya pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pada mata pelajaran akidah akhlak. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang iman kepada Rasul. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu tentang apa? Hari ini kita akan membahas tentang materi apa akidahnya? Ada yang tahu? Nabi Yunus, Bu. Iya, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu nama lengkapnya Nabi Yunus bin Matta, dari keturunan Binyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yunus bin Matta ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah menghadapi penduduk Ninawa. Sedangkan penduduk Ninawa ini merupakan suatu kaum yang memang sangat penyembah berhala, terus keras kepala, kemudian sangat selalu melakukan kejahatan-kejahatan, baik itu kejahatan yang kecil maupun kejahatan yang besar. Kemudian suatu kaum ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahan atau ujian kepada Nabi Yunus alaihissalam. Secara berulang kali Nabi Yunus alaihissalam ini telah memperingatkan kepada mereka untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan yang lurus. Akan tetapi mereka tidak mau, bahkan tidak ingin sama sekali mengetahui tentang ajaran yang dibawakan oleh Nabi Yunus alaihissalam, yaitu agama Islam. Ada yang tahu kita hari ini membahas tentang materi tentang apa? Nabi Yunus, Bu. Ya, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ini memiliki nama lengkapnya Nabi Yunus bin Matta, dari keturunan Binyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yunus bin Matta ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah menghadapi kaum Ninawa. Kaum Ninawa ini merupakan kaum di mana kaum itu yang sangat keras kepala sekali, penyembah berhala, dan sering melakukan kejahatan-kejahatan besar. Nah, setiap harinya, bahkan secara berulang kali, Nabi Yunus alaihissalam ini sudah memperingatkan kepada kaum Ninawa untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke agama Islam. Akan tetapi mereka tidak mau berubah. Mereka itu tetap berpegang teguh terhadap keyakinan nenek moyang mereka. Apalagi karena Yunus itu bukan dari kaum mereka, maka dari itu mereka menganggap kaum
menganggap Nabi Yunus alaihissalam itu merupakan kaum yang awam. Dari sekian banyak penduduk kaum Ninawa, hanya 2 orang saja yang menjadi pengikut Nabi Yunus alaihissalam atau menjadi masuk atau memeluk agama Islam, yaitu Rubil dan Tanu. Bayangkan dari beberapa atau banyaknya penduduk di suatu kaum Ninawa, hanya 2 orang saja yang mengikut atau yang menjadi pengikut Nabi Yunus alaihissalam, yaitu Rubil dan Tanu, di mana Rubil adalah seorang alim dan bijaksana, kemudian Tanu adalah orang yang tenang dan sederhana. Ajaran-ajaran Nabi Yunus ini bagi para penduduk Ninawa itu merupakan hal yang baru, hal yang belum pernah mereka dengar. Sebab itu mereka tidak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka yang sudah turun-menurun mereka lakukan. Mereka percaya yang menjadi adat kebiasaan mereka. Sebab itu mereka tidak mau dan tidak percaya dengan agama yang dibawakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian seorang asing ini tidak seketurunan. Nabi Yunus alaihissalam ini menyebarkan agama Islam terhadap kaum Ninawa ini, kemudian ditolak mentah-mentah oleh kaum Ninawa. Sebab apa? Sebab karena pembawa agama itu adalah orang yang asing. Nabi Yunus itu bukan seketurunan dari mereka, dan mereka pernah berkata kepada Nabi Yunus alaihissalam, apakah kata-kata yang engkau ucapkan itu dan kedustaan apakah yang engkau anjurkan kepada kami tentang agama baru itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sejatinya, yang kami sembah dan disembah oleh nenek moyang kami sejak dahulu. Alasan apakah yang membenarkan kami meninggalkan agama kami yang diwariskan oleh nenek moyang kami dan menggantikannya dengan agama baru itu? Engkau adalah orang yang asing yang datang baru kami mengubah keyakinan kami. Engkau itu siapa? Apakah kelebihanmu sehingga mengajari dan menggurui kami? Hentikan perbuatan sia-siamu itu. Penduduk Ninawa ini tidak akan mengikutimu karena kami teguh dengan ajaran nenek moyang kami. Nabi Yunus alaihissalam berkata, aku hanya mengajakmu beriman dan bertauhid sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajibku sampaikan kepadamu. Aku hanya Rasul Allah yang ditugaskan mengeluarkanmu dari kesesatan dan menuntutmu di jalan yang lurus. Aku sekali-kali tidak mengharapkan upah atau imbalan dari kamu yang aku kerjakan saat ini. Aku tidak bisa memaksamu mengikutiku, namun jika memang tetap bertahan pada akidah keyakinan nenek moyangmu itu, maka Allah akan menunjukkan azab yang pedih bagimu. Nabi Yunus alaihissalam berkata demikian kepada kaum Ninawa. Kemudian kaum Ninawa tetap tidak percaya dengan azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga demikian. Kami tetap tidak akan mengikuti kemauanmu dan tidak takut ancamanmu. Jawab dari kaum Ninawa tersebut, tunjukkan ancamanmu jika kamu termasuk orang yang benar. Nabi Yunus ini tidak kenal lagi dengan kaum Ninawa dengan perkataan kaum Ninawa yang sangat keras kepala. Kemudian penduduk Ninawa ini menunggu atau mengancam Nabi Yunus alaihissalam, mana ancamanmu seperti itu. Jika memang ada ancamanmu, jika memang engkau orang yang benar, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana ancamanmu? Jika memang kami masih berpegang teguh terhadap keyakinan kami, mana ancamanmu? Seperti itu berkata kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam ini tidak tahan dengan keras kepalanya mereka. Suatu ketika kemudian penduduk Ninawa ini ditinggalkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Demi hari penduduk Ninawa ini bertobat. Kaum Ninawa gelisah karena mendung, gelap cuacanya, binatang peliharaannya mereka juga gelisah, wajah mereka pucat, dan angin bertiup kencang yang membawa suara gemuruh. Mereka takut ancaman Yunus itu benar-benar terjadi. Akhirnya mereka sadar bahwa Nabi Yunus adalah orang yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Nabi Yunus alaihissalam. Mereka lari tunggang dari kota mencari Yunus. Nabi Yunus kala itu menghilang seketika karena memang perkataan Nabi Yunus itu ditolak mentah-mentah oleh kaum Ninawa. Sebab itu Nabi Yunus alaihissalam pergi dan mereka mencarinya. Kemudian kaum Ninawa ini mencari Yunus sambil berteriak minta pengampunan Allah atas dosa mereka. Allah yang Maha Pengampun mengampuni mereka dan segeralah seluruh keadaan pulih seperti sedia kala. Yang tadinya memiliki tanda-tanda kiamat, maksudnya ada angin gelap, angin bertiup kencang, langit gelap, terus
wajah mereka pucat, binatang-binatang mereka juga gelisah, kemudian mereka juga benar-benar takut. Itu semua keadaan berubah seketika ketika mereka mengejar-ngejar atau mencari Nabi Yunus alaihissalam dan akan meminta maaf kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian ia mengembara tanpa tujuan dengan putus asa dan mereka berdosa. Akhirnya ia tiba di sebuah pantai kaum Ninawa dan melihat sebuah kapal yang menyeberangi laut. Ia menumpang kapal itu dan ketika telah berlayar tiba-tiba terjadi badai yang hebat. Kapal itu bergoncang dan para penumpang itu sepakat untuk mengurangi beban. Kapal itu bergoncang. Terus mereka itu sepakat untuk mengurangi beban yang ada di kapal tersebut karena benar-benar ombaknya itu kencang dan membuang salah seorang di antara mereka ke laut. Kemudian dibuatlah sebuah undian. Undian pertama itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Namun undian diulang karena penumpang merasa Yunus itu tidak layak dibuang karena ia orang yang mulia. Tapi pada pengulangan yang kedua dan ketiga itu tetap Nabi Yunus alaihissalam yang mendapatkan undian untuk keluar dari kapal atau laut tersebut. Dan Yunus itu sadar adalah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia kemudian rela menjatuhkan dirinya ke laut bahwa itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yunus itu sadar akan semua perbuatannya yang kala itu dia memendam amarah terhadap kaum Ninawa atas perbuatan kaum Ninawa yang tidak mau mengikuti ajaran agama mereka, ajaran agama Yunus. Kemudian Yunus itu sadar dan menjatuhkan dirinya ke laut. Allah itu kemudian mengirimkan Nun atau ikan paus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, di dalam perut ikan ini Yunus bertobat meminta ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertasbih selama 40 hari dengan berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Silahkan Siti Hafsah untuk membacakan ayat Quran surat As-Saffat 139 sampai 148. Kemudian Allah mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam dan memerintahkan ikan nun ini mendamparkan Yunus di sebuah pantai. Allah yang Maha Penyayang ini menumbuhkan pohon labu agar Yunus yang kurus dan lemah yang tak berdaya di dalam perut ikan nun tersebut dapat bernaung dan memakan buahnya. Setelah pulih, ia diperintahkan kembali ke kaum Ninawa untuk berdakwah menghadapi kaum Ninawa, di mana ia kemudian kaget sekaget-kagetnya melihat perubahan penduduk Ninawa yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hanya 2 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah beberapa waktu singkat Nabi Yunus alaihissalam kembali lagi ke penduduk kaum Ninawa. Mereka sudah beriman seluruhnya. Seluruh penduduk kaum Ninawa sudah memeluk agama Islam. Yunus kemudian mengajari mereka tauhid dan menyempurnakan iman mereka. Jadi di sini dalam kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam ada sebuah pepatah yang bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu pepatah apa yang dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam? Ya Bu, Apa? man sabaru falyarah. Yang artinya? Barang siapa yang bersabar maka akan menang. Baik, itu benar ya, karena Nabi Yunus alaihissalam itu sangat diuji pada saat penduduk kaum Ninawa itu semuanya
bahkan hampir seluruhnya tidak ada perbandingannya, itu tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketidaksabarannya Nabi Yunus itu memendam marah, kemudian dia pergi. Kemudian di sini ada soal ya, ada 2 soal. Nanti yang bisa maju. Ini soal yang pertama. Ya. Baik, ini ada 1 soal. Hal yang dianggap kekhilafan Nabi Yunus adalah karena Nabi Yunus alaihissalam melakukan sesuatu. Ada yang bisa menjawab soal nomor 1? Silahkan ditulis ke depan dan dibacakan ya. Saya Bu, silahkan Siva. Silahkan dibaca. Jadi, hal yang dianggap kekhilafan Nabi Yunus adalah karena Nabi Yunus meninggalkan umat dalam berdakwah dalam keadaan memendam amarah. Iya, benar ya, tepuk tangan. Lanjut soal yang kedua ya. Soal yang kedua Ibu kasih pilihan ganda. Baik, soal yang kedua dibacakan ya. Yang bukan termasuk sebab dan upaya penolakan umat atas dakwah Nabi Yunus adalah, ada yang tahu jawabannya? Silakan maju dan dibacakan. Silakan maju. Silakan dibacakan. Yang bukan termasuk sebab dan upaya penolakan umat atas dakwah Nabi Yunus adalah Nabi Yunus ikhlas dalam berdakwah terhadap manusia umum. Iya, benar ya. Jawabannya adalah Nabi Yunus itu ikhlas dan berdakwah pada umatnya. Karena yang bukan termasuk. Tepuk tangan. Baik, pada hari ini kita telah membahas tentang kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah tentang kesabaran. Jadi kita dididik untuk menjadi sosok manusia yang sabar dalam menghadapi situasi apapun. Baik, pada pertemuan hari ini, silakan yang ingin memberikan kesimpulan atau rangkuman pada pertemuan kita hari ini. Silakan Siti Hasso. Jadi kesimpulannya adalah Nabi Yunus berkata diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah menghadapi penduduk Ninawa, suatu kaum yang keras kepala, menyembah berhala dan suka melakukan kejahatan. Secara berulang kali Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah, apalagi karena Yunus bukan dari kaum mereka. Hanya ada 2 orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubil dan Kanum. Rubil adalah seorang yang alim bijaksana, sedangkan Kanum adalah seorang yang tenang dan sederhana. Ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, sehingga mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Hal tersebut membuat Nabi Yunus marah terhadap perilaku kaumnya, sehingga ia meninggalkan kaumnya dan memberikan ancaman bahwa sebentar lagi azab Allah akan datang. Tetapi setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, justru kaumnya saat itu langsung bertaubat. Nabi Yunus tidak tahu bahwasannya mereka bertaubat dan dia meninggalkan kaumnya dengan rasa dendam. Perasaan inilah yang kurang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberi ujian baru pada Nabi Yunus. Dia harus dilempar dan ditelan dalam perutikan. Dalam perutikan inilah Nabi Yunus memohon ampunan pada Allah dengan membaca tasbih Yunus. Allah berfirman, andai kata Yunus tidak bertasbih dan memohon ampunan, pastilah dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Pada kesempatan hari ini, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan minggu depan membahas tentang adab terhadap guru. Sebelumnya kita membaca doa kifaratul majlis.
menulis, silahkan dipimpin ketuanya. Ibu mundur dulu ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam